Halo guys, welcome back to Toy Story Channel karena mainan punya cerita. Oke, kali ini kita akan review mainan Happy Meal vintage lagi. Sepertinya sudah lama banget ya kita tidak review mainan Happy Meal vintage. Sepertinya yang terakhir mainan vintage Happy Meal itu yang itu kayaknya ya, The Incredibles. Itu sudah mungkin termasuk vintage juga hitungannya ya, karena udah lumayan lama. Itu mungkin yang terakhir ya. Sekarang kita akan review yang lumayan agak lama, tahun 99, keluaran 99, yaitu set dari Tarzan. Cuman ini set Tarzan saya agak kurang lengkap. Sedikit lagi ada dua item yang bikin gak lengkap. Pedang si Clayton sama ada kertas yang ada di buku yang dipegang oleh si Jane. Nah, dua part itu susah banget untuk dicari. Oke, untuk yang Happy Meal Tarzan ini ada 8 karakter, cuman 2 itu nggak pakai base. Jadi base-nya itu cuman ada 6. Ada si Jane, Tarzan, Profesor Archimedes Porter, terus Clayton, sama si siapa ya, Sabor ya, itu sama Ted ya, 6 dan 6 itu. Kita mulai review dari yang pertama yang tidak ada base nya terlebih dahulu. Kita mulai dari si siapa ya, Tantor. Nah, ini dia untuk si Tantor atau si gajahnya nih. Dia nggak ada base nya, dia cuman seperti ini aja, dan dia gimmicknya ini seperti semprotan atau senjata air gitu, semprotan air yang nanti akan keluar di ujung belalainya nih. Sebelumnya kita akan lihat dulu detailnya seperti apa. Di bagian belakang terlihat ada ekornya ya, meskipun ini nggak menjuntai keluar dari badannya, cuman tersculpt di bagian bokongnya nih. Ini kopong kosong maksudnya, supaya untuk menampung si airnya kayak gitu. Terus ini tidak ada artikulasi sama sekali di bagian kaki ataupun di kepalanya. Ada satu yang bagian artikulasi, dan ini beda sendiri ya warna catnya, karena ini yang bisa gerak, dan ini bukan dari karet sih, mungkin karena keseringan dipakai jadi warnanya agak mudar. Ini kita tekan seperti ini supaya ya airnya ini keluar dari ujung belalainya nih, jadi kepalanya ikutan turun naik seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ketika kaki kanan depannya ini ditekan ini, maka airnya akan keluar ke sini kayak gitu. Nggak usah dicontohkan lah ya karena akan bikin basah. Nah, ini dia si Tantor. Terus yang selanjutnya yang tidak ada base nya juga, yaitu si Kala. Ini dia untuk si Kala. Ini seperti ibu asuh dari si Tarzan gitu ya. Ini nggak ada base nya juga. Artikulasi cuman ada di bagian bokong ini, di penyambung bokong dan pinggangnya nih, karena dia nanti pakai apa, ada gimmicknya, sistem diputar gini di bagian bawah perut, nanti akan bergerak ke kiri ke kanan. Cuman karena sudah termakan usia 99, berarti 22 tahun usianya, sudah 22 tahun ini. Kita putar, nah dia akan gerak-gerak seperti ini. Tapi kalau ditaruh di bawah dia nggak mau, karena mesinnya sudah nggak kuat untuk bergerak tuh. Tapi kalau diangkat masih bisa. Nah, seperti ini. Saya suka banget karena detail dari si Kalanya ini dapat banget. Jadi warna coklatnya ini nggak monoton warna coklat seperti itu, tapi ada tekstur bulunya gitu. Jadi di sculpt gitu, dicetak, nggak cuman sekedar warna coklat gitu doang. Nih untuk mukanya
ekspresinya dapat banget. Di bagian bawah cuman ada tahun keluarannya ya, markingnya lah. Nah seperti ini sih kalah. Nah sekarang kita akan masuk ke bagian yang ada base nya. Langsung kita mulai dari si Profesor Archimedes Porter. Ini dia untuk si Profesor, ada base dan ada karakternya. Untuk base nya sendiri ini seperti di jalan setapak yang dimana ada rumput atau tanaman liar, cuma di sini base nya agak polos. Untuk dari segi warna polos banget, jadi warnanya sama semua seperti warna pasir atau warna jalan setapak seperti itu. Meskipun sebenarnya ini ada warna yang warna hijau, harusnya untuk daun-daunnya, bunganya ataupun batu-batuannya yang warna abu-abu atau warna kehitaman kayak gitu. Oke, terus untuk karakter si profesornya sendiri, dia di sini naik sepeda roda 3 ya. Dan di bagian belakangnya ini ada seperti tas untuk muat barang di bagian belakang juga. Di samping sini ada untuk tuas pemutarnya. Untuk kakinya sendiri ini dia bisa bergerak, jadi ngikutin seolah-olah seperti mendayung sepeda. Ini ketika rodanya diputar, nanti kakinya akan ikutan bergerak seperti ini. Di bagian kepala ini ada artikulasi bisa sampai 360 derajat kayak gini ya, nice. Dan untuk bagian depan dan bagian belakang dari sepeda ini ada artikulasinya juga, ada engselnya seperti ini, jadi bisa jalan berputar seperti ini, enggak lurus doang gitu, enggak, jadi ada artikulasinya meskipun sangat minim. Oke, kita coba ya untuk gimmicknya. Masih bisa jalan nggak ya, karena sudah termakan usia. Oh masih bisa. Nah lagi itu, jadi dia mutar. Nah ini dia untuk si profesor. Yang selanjutnya kita akan lihat detail dari si Clayton. Ini dia si Clayton atau si penjahat pemburu di film Tarzan. Ada base nya juga dan ada karakternya. Ini dia yang saya bilang kurang dari pedangnya. Pedangnya tuh seperti ini ya. Kalau teman-teman ada lihat, silahkan komen ya, saya sedang mencari pedang ini, pedang si Clayton. Dan ini part yang paling susah dicari dari part Tarzan karena kecil dan sering hilang, karena gampang dilepas ini pedangnya nih. Oke, nanti pedangnya itu akan ditaruh di sini di tangan kanannya. Untuk di bagian base nya dan di partnya ini dia bisa disambung di bagian kakinya, ada knopnya begitu, jadi supaya nggak gampang jatuh ya, mungkin maksud dari dibuatin lubang ini untuk masukkan sepatunya ke sini. Kalau begini kan gampang jatuh kayak gitu. Kalau dari Claytonnya sendiri di sini ada artikulasi di pinggang, artikulasi juga di tangan kanan, tangan kiri, maaf, tangan kirinya ini 360 derajat putar. Yang sebelah kanan ini gimmicknya. Untuk kepalanya juga bisa hampir 90 derajat. Nah untuk gimmicknya sendiri ini kita tarik ke atas tangannya sampai ada bunyi tadi tuh klik. Di belakang ada tombol. Nah ketika dia megang senjata di sini, jadi seolah-olah sedang memotong sesuatu gitu. Tuh, jadi tangannya turun ke bawah. Harusnya ada pedang yang dipegang. Tapi teman-teman perhatikan mukanya kayak ada pikiran jahat gitu ya. Mimik mukanya tuh dapat banget gitu loh, mimik muka licik gitu. Terus untuk di bagian base nya sendiri mungkin ini kita bisa manfaatin untuk menaruh pulpen ataupun apa ya, karena ada lubang di bagian dalamnya.
seperti ini. Terus ini kalau saya perhatikan mungkin ini sungai karena ada aliran airnya gitu, meskipun warnanya polos, warna abu-abu, warna apa ya nih, grey abu-abu atau apa ya, saya juga kurang paham sih ini masuknya ke warna apa. Di sini harusnya ada warna hijau untuk rumput-rumputannya, ada batang pohon yang kecil yang sudah terpotong juga. Di sini ada batu-batu kerikil, ya macam-macam, tapi dibikin warna simple aja, warna polos semua. Sekarang kita taruh di sini. Ini untuk bagian kakinya bahannya karet. Nah, seperti ini. Itu dia untuk si Clayton. Kita singkirkan dulu di bagian belakang. Oke, next selanjutnya kita ke siapa dulu ya? Kita ke Ted. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga tombol loncengnya. Gorila yang kecil itu ya. Ini dia si Ted. Nah, untuk Ted ini sendiri ada base-nya agak sedikit beda karena di sini ada dua part base-nya, satu yang untuk bawah dan satu seperti jungkat-jungkitnya. Jadi agak sedikit bervariasi lah. Ya sama seperti base yang sebelumnya, warna polos, warna hijau apa ya ini, hijau army atau apa ya, ya pokoknya hijau itulah ya. Terus di bagian sini ada jungkat-jungkitnya dengan motif kayu yang menurut saya tidak monoton, maksudnya nggak sama semua untuk motifnya, jadi nggak di copy paste gitu, jadi benar-benar dibikin ukirannya. Bisa ditaruh di sini. Nah, ini untuk jungkit gitu ya. Terus ini untuk karakter si tagnya, yang saya bingung apakah memang dari pertama ini, karena saya dapat menyesuaikan, jadi saya nggak tahu memang dari sananya, dari pabrikannya warna depannya ini seperti warna abu rokok atau cenderung ke hitam, tapi yang bagian belakang kalau teman-teman perhatikan ini warnanya biru. Nih ada gradasi warna di sini, maksudnya jelas banget beda warnanya bagian belakang dan bagian depan. Di bagian rambut juga seperti itu. Kalau dibilang termakan usia harusnya semua warna, tapi ini depan dan belakang itu beda. Mungkin teman-teman yang pernah buka ini dalam bentuk segel, silahkan komentar di bawah ya, ini beneran seperti ini atau enggak, kayak gitu ya. Nah, kita lihat gimmicknya seperti apa. Ini agak sudah termakan usia sih. Nah, jadi dia tangannya naik turun, terus kakinya geser ke kiri ke kanan. Jadi mungkin dia bisa jalan ke sini mungkin ya. Nah, ya seperti itulah. Tuh. Ya, namanya juga udah 22 tahun, mesinnya pasti bisa sudah nggak kuat kayak gitu. Ini dia si Ted. Ini sudah karakter yang keberapa nih? 5. Masih ada 3 karakter lagi. Kita lanjut ke Sabor. Ini dia si Sabor. Untuk karakternya sendiri ini si macan tutul. Terus ada base-nya bebatuan gitu ya, seperti di entah di puncak bukit atau di mana ya. Yang jelas ini menggambarkan bebatuan di bagian atas, dan ini tetap ada warna daun-daun, maksudnya bukan warna sih, gambar daun yang harusnya warna hijau seperti itu. Terus di bagian sini ada seperti peti harta karun, meskipun ini nggak bisa dibuka ya, dan di bagian bawah dikunci mati di baut. Ini nggak bisa dibuka sama sekali, jadi cuman sekedar hiasan seperti itu di sini. Kita lihat gimmick dari si Sabor ini. Dia gimmicknya ada 2. Pertama, ketika ini tangan kaki bagian depannya ini ditekan, nah mulutnya akan terbuka nih, teman-teman perhatikan ya.
Oke, enggak. Nah, tuh dia terbuka. Terus gimmick yang selanjutnya, semoga bisa ya. Ini kita tarik ke belakang. Ini hampir sama seperti untuk gimmick kedua dari si sabor itu seperti ini ya. Nih, kita tarik ke belakang. Ini gimmicknya hampir sama seperti The Secret Life of Pets yang macan putih apa kalau nggak salah itu ya, saya lupa. Itu baru keluar 3 atau 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu mungkin. Kita tarik ke belakang seperti ini, dia akan loncat. Memang butuh waktu. Nah, kayak gitu. Coba lagi ya, kita lihat dia loncat. Harusnya sih loncat berdiri ke sini gitu ya. Oke lah. Nah, ini dia untuk si sabor. Kita singkirkan dulu. Yang selanjutnya kita lihat detail dari si Jane. Untuk detail si Jane, nah seperti ini. Tidak ada gimmick apa-apa. Maksudnya nggak ada mesin, nggak ada pullback atau apapun, nggak ada. Cuman dia megang buku yang lumayan besar kalau untuk seukuran si Jane-nya. Nah, bagian dalam buku ini kalau teman-teman bisa lihat ada seperti lekukan atau jepitan gitu ya. Harusnya di bagian jepitan ini ada kertas yang tertulis The Once Upon a Time kalau nggak salah. Cuman tulisan itu, tapi lembar-lembar berikutnya kosong. Maksudnya nggak cuma satu lembar itu isinya, ada sekitar 5 atau enggak 6 lembar, tapi lembar yang lainnya kertas kosong seperti itu. Di sini ada artikulasi cuma di bagian tangan ini doang, sama di bagian kepala 360 derajat. Dan di bagian bawah ini ada female connector dan male connector di bagian rumputnya, dengan bentuk base dan warnanya hampir sama seperti yang sebelumnya, monoton warna ya, minim warna kayak gitu. Tinggal disambungkan konektornya seperti ini. Jadi seolah-olah si Jane-nya ini sedang membaca buku tentang Tarzan kayak gitu. Menarik sih, keren, detailnya dapat banget. Dan untuk di bagian bukunya ini, sampul bukunya ini terbuat dari karet, jadi nggak gampang untuk rusak. Kalau ini bagian plastik, pasti bakalan cepet patah atau ya minimal dia retak kayak gitu. Jadi Happy Meal mengakalinya pakai karet, keren. Dan yang terakhir, menurut saya ini bagian part yang paling penting untuk base-nya, yaitu si Tarzan. Kenapa saya bilang seperti itu yang paling penting? Karena kalau nggak ada bagian si Tarzan ini, base-nya itu nggak akan sempurna, nggak akan nyatu, karena dia yang menjadi senternya kayak gitu. Ini dia untuk si Tarzan, lumayan cukup tinggi ya. Kalau diukur tingginya sekitar ada 25 cm dari dasar sampai ke puncak dari pohonnya nih, ada 25 cm. Ini kita dapat bisa dilepas satu, terus batang pohonnya 2, dan yang bagian atas 3. Jadi harus lengkap seperti ini. Untuk Tarzannya sendiri ini, dia gimmicknya ini ditarik sama seperti gimmick si Quasimodo kalau nggak salah, si The Hunchback from the Notre Dame kalau nggak salah ya. Teman-teman bisa komentar di bawah ya, itu sudah pernah saya review, dia gimmicknya sama persis seperti si Tarzan ini. Jadi ini kita tarik, sebenarnya ini agak kurang lancar ya, saya mau perbaiki tapi tidak ada bautnya jadi nggak bisa dibuka. Ini kita gantung dulu di sini, terus ini kita tarik ke bawah si Tarzannya
Nah, harusnya si Tarzannya akan naik ke atas dengan kakinya gerak-gerak gitu ya. Harusnya sih dia naik, terus kakinya gerak-gerak gini, naik sampai ke atas ya, seperti itu. Karena gimmicknya sudah lumayan sangat lama, sudah termakan usia ya, harap maklum nggak bisa lancar. Sekarang kita coba rakit jadi satu, jadinya seperti apa ya. Oke, ini pertama-tama kita lepas dulu, kita singkirkan semua dulu untuk karakter-karakternya. Bagusnya ini si set Tarzan di bagian sini ada tertulis itu E, A, D, C, B. Jadi kita nggak akan susah untuk merakitnya, jadi tinggal ngikutin nomor-nomornya aja. Nah, kita lihat ini base-nya base A nih, kalau teman-teman bisa lihat ya, ada A. Jadi sekarang tinggal dicari hanya di mana, seperti itu. Nah, kemudian ini base-nya C, tuh C, tinggal dicari C-nya di mana. Oh iya, C-nya di sini. Terus ini si Gen E, ini E. Oke, terus ini si Clayton, dia B. Oke, Claytonnya B. Dan yang terakhir ini si Profesor. Terus sekarang kita sambung lagi untuk pohon Tarzannya. Nah, seperti ini. Untuk si Profesor, terus Jane, ini Sabor, taruh mana ya, belakang sini dia. Terus ini si Ted, terus si Kala bisa taruh di sini aja. Terus yang terakhir si Tantor, kita taruh di mana ya? Ya, di sini aja lah, seperti ini. Nah, jadinya seperti ini kalau kita sudah gabungkan jadi satu. Keren banget sih. Ya. Gimana menurut teman-teman, keren? Silahkan komentar di bawah ya. Sekian dulu review mainan vintage kita kali ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga tombol loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi terbaru dari Toy Story Channel. See you on the next video. Bye bye, karena semua mainan punya cerita.